Ah, yen ing tawang ono lintang. Biasa nembang ya. Saya udah bawa alat-alat bersihan nih. Ini banyak alat buku nih. Wah, debunya banyak. Makanya bersih-bersih itu harus dilakukan setiap hari. Karena debu datang silih berganti tanpa permisi. Bersih-bersih nggak hanya di rumah atau di piring nasi, tapi kantor dan negara harus bersih dari korupsi. Untuk itu, kita harus menepati janji, merawat integritas sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor, atau saat ngantor tapi di rumah, WFH ya. Nah, untuk menepati janji kita harus berani berdiri atau stand up, menyuarakan nurani. Mari kita awali dengan stand up komedi kita. Kita sambut Gus Har. Baik, terima kasih Mbak Cam, terima kasih Arya, dan terima kasih Anis. Nanti kalau tidak ada wali bisa menghubungi saya Anis ya, karena saya pengalaman dalam hal ijab kabul. Saya menghafalkannya lama, tapi baru dipakai sekali. Oke, makasih ya Mbak Cam ya. Jadi ini, banyak yang menyangka stand up atau stand up ya. Stand up komedi adalah melucu sambil berdiri. Bukan, karena ada komika yang lumpuh dan memakai kursi roda. Tentu saja dia tidak bisa berdiri. Stand up adalah keberanian kita mengemukakan sikap atas suatu peristiwa atau fenomena dengan cara yang menyenangkan. Saya sepakat stand up adalah cabang filsafat, semacam sebuah mazhab, cara memandang dan memberi solusi suatu fenomena dengan tepat. Dalam stand up, menyampaikan pesan moral itu intinya. Ketawa adalah bonusnya. Harun al-Rasyid mempunyai Abu Nawas. Para satria mempunyai Ponokawan. Nah, Sesban punya Seno dan Bimo. Dua pegawai Sesban ini aneh. Dalam dunia pewayangan, Seno adalah kecil. Seno adalah nama kecil dari Bimo. Dalam kenyataannya terbalik. Bimo lebih kecil daripada Seno. Dalam dunia pewayangan, Seno atau Bimo itu satria yang selalu dihibur Ponokawan. Di Sesban, Seno dan Bimo tugasnya menghibur para satria. Tapi keduanya sama-sama seniman komedi. Ini harus kita pahami. Bimo menyampaikan keresahan melalui Kang Edu. Seno dengan acara senologi menyampaikan keresahan dengan bahasa tubuh. Karena kelebihan Seno adalah dalam bahasa tubuhnya. Mr. Bean, insinyur elektro. Teman sekolahnya Tony Blair. Sama-sama pinter. Tony Blair menjadi Perdana Menteri Inggris. Mr. Bean menjadi komika. Pandai menertawakan Ratu Inggris tanpa pernah menghadapi masalah. Karena sebenarnya semua orang punya keresahan yang sama kepada Ratu. Hanya Mr. Bean yang berani mengungkapkan melalui media seni, yaitu komedi. Ini sebenarnya juga terjadi pada kita. Kita lihat di Indonesia. Cak Lontong juga insinyur elektro, alumni ITS. Panji, alumni ITB. Raditya Dika, alumni UI. Saya sebagai alumni UNS sebenarnya agak malu ya. Karena Dodit, komika alumni UNS di televisi tampak tidak cerdas. Tampaknya mirip anak kebanyakan micin. Saya khawatir semua alumni UNS dikira tidak cerdas. Padahal di BPPK banyak sekali ya. Tidak perlu saya sebut
inisialnya, jadi langsung saja. Pak Sinung, Mas Eko, Pak Parwanta, dan Pak Gunawan ya. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya UNS bisa melahirkan komika tingkat nasional, yaitu Dodit, dan komika tingkat BPPK, yaitu saya. Ya. Ini pasti ada yang membatin. Pantas wajahnya kelihatan tidak cerdas ya. Ya. Dalam hal ini alumni UNS bisa mengalahkan alumni STAN. Sepertinya perlu waktu agar alumni STAN bisa melucu karena berat untuk bisa bercanda dan tertawa jika sepanjang kuliah dihantui DO. Apalagi DO hanya karena presensinya kurang. Dan itu karena dosen menggeser jadwal 2 pertemuan dijadikan 1. Secara teori, stand up yang bagus berawal dari kejujuran dan keresahan. Stand up itu tentang kejujuran dan keresahan. Kata kuncinya jujur dan resah. Resah jika tidak jujur dan jujur biar tidak resah. Jadi mirip dengan acara kita menepati janji setiap hari. Jadi kata kuncinya jujur dan resah. Karena menepati janji itu gampang-gampang susah. Ya, gampang saat bikin janji, susah ketika harus menepati. Nah, sadar atau tidak sadar, sumpah jabatan dan pelantikan adalah janji kita terhadap pekerjaan. Agar janji itu nyata, disajikan dalam angka, yaitu IKU. Jadi IKU adalah janji kita. Makanya harus ditepati sepenuh hati dan setiap hari. Agar menepati janji, mencapai IKU ada 2 cara. Pertama, kita buat IKU yang mudah dan pasti tercapai. Ini namanya perjanjian jahat. Kedua, kita akali manualnya. Toh Sesban hanya akan melihat angka capaiannya, tidak menelusuri sampai manualnya. Ini juga perjanjian jahat. Jadi jangan dicontoh. Ya, IKU seperti stand up, berbicara tentang kejujuran dan keresahan. Kejujuran saya bicara IKU bisa membuat resah banyak pihak. Ya, tapi ngomong-ngomong stand up komedi, saya anggota stand up Indo Kementerian Keuangan. Stand up Indo pertama di kementerian. Ya, stand up Indo Kemenku ini tiap malam Jumat mengadakan acara open mic secara virtual. Pesertanya dari seluruh Indonesia. Kadang yang ikut banyak, sehingga sampai larut malam. Yang di Papua bahkan sudah ganti hari, karena melewati jam 12 malam. Nah, ikut acara open mic itu menyenangkan. Ngumpul bareng anak-anak milenial, ngakak bareng. Jujur, saya pengen ikut terus. Tapi karena diadakan tiap malam Jumat, kalau saya ikut sampai larut malam, istri saya yang gelisah. Malam Jumat kok ketawa-ketawa, mbok yang ibadah. Ya, maka saya langsung ngambil sajadah. Dulu saya dikenal lucu di komunitas stand up komedi. Ya, akhir-akhir ini kadar kelucuan saya berkurang. Ya. Jujur, setelah menjadi Widaiswara Utama, saya susah mencari keresahan. Yang sering terjadi, kejujuran saya membuat orang lain resah. Sebenarnya ya bukan WI Utama aja yang membuat resah ya. WI Madya juga membuat resah ya. Kalau formasi jabatannya tidak sebanding dengan potensi. Tapi ngomong-ngomong ya, saya bisa menjadi Widaiswara Utama ini berkat bantuan dan pelayanan dari Sesban sepenuh hati. Dulu saya tidak menyadari. Setelah melihat susahnya teman-teman menjadi Widaiswara Utama, saya baru sadar. Ternyata saya dimudahkan oleh Sesban. Ini sesuai dengan moto Sesban, bakti, beretika, adaptif, koordinatif, tepat, dan inovatif. Kita akan bahas ini, jangan kemana-mana,
kita akan tepati janji. Iya, baik.